baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Di siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting untuk mengikuti persiapan bahan ajar sekolah minggu 2 minggu yang akan datang. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan menyertai persiapan kami ini Tuhan, dari awal hingga selesai. Dan kami mohon hikmat pimpinan Roh Kudus bagi Pak Esi yang akan menolong kami, kakak-kakak sekolah minggu, mempersiapkan kedua bahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan membimbing. Semua kakak-kakak juga, Tuhan tolong supaya kami juga diberikan hikmat untuk dapat mengikuti persiapan siang hari ini dengan sebaik-baiknya. Kakak-kakak yang berhalangan ataupun yang belum dapat bergabung, biarlah Tuhan Kau juga memelihara kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Amin. Pak, langsung dimulai Pak. Baik, ya saya sudah bagikan bahannya. Yang pertama itu untuk tanggal 8, bacaannya dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4 ayat 9 ya. Apa perlu dibaca lagi atau kita langsung saja dibahas? Kakak-kakak mau sudah membaca atau belum? Sudah. Oh, sudah dibaca. Bagus, bagus. Ya. Sudah, Oke, kalau sudah semua mungkin bisa langsung ya Pak. langsung baik. Nanti kalau penekanan-penekanan di ayat-ayat berapanya mungkin nanti bisa dibantu. Baik, baik. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Jadi kita tahu cerita ini adalah bagian dari perjalanan umat Tuhan ya balik lagi ke Kanaan ya, ke negeri yang sudah dijanjikan Abraham, Ishak dan Yakub sesudah mereka keluar dari Mesir. Ini kisah yang sangat terkenal sekali ya. Kita sudah juga kalau dulu sekolah minggu kita juga sudah tahu cerita ini, yaitu umat Israel yang menyeberangi Sungai Yordan ya. Ini kalau kita teliti membacanya ya di pasal 4 diberitahukan adalah generasi sesudah orang Israel mengembara di Mesir ya. Jadi ini anak-anaknya, papa-papanya semua udah meninggal ya, yang dibawa ke pemimpinan Musa ini anak-anaknya ya. Ya, terus berjalan menuju ke Kanaan seperti itu. Dan ada kisah ya kalau di buku sahabat itu ya sudah diberitahukan khususnya untuk kelas kecil dan kelas besar sebenarnya ini 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah rencana ya, penyeberangan, lalu kemudian eksekusi ya, lalu ketiga itu mengabadikan kejadian ini sebagai peringatan bagi generasi berikut. Itulah ya kalau yang mungkin belum membaca secara mendalam gambaran dari bacaan di Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 4 ayat 9. Nah, saya sudah membuat ini sebenarnya metode PA induktif ya yang kita lakukan di GKI Halimun khususnya untuk yang orang dewasa ya. Induktif ini artinya ada dialog begitu ya. Kita sendiri menyampaikan apa yang kita tangkap, pesan yang kita tangkap dari bacaan Alkitab. Itu induktif ya. Kalau deduktif kan itu uh, satu pesan itu disampaikan. Nah, ini pesannya gitu. Tapi kalau induktif itu pelan-pelan ya dari satu orang. Oh, berarti pesannya ini gitu ya. Itu induktif. Nah, itu terdiri dari 2 tipe pertanyaan. Yang pertama interpretasi. Interpretasi itu tafsiran kita sendiri ya, nggak ada benar, nggak ada salah, nggak apa-apa ya, sesuai pengalaman kita, pengetahuan kita dari bacaan ini. Lalu yang berikutnya adalah perenungan aplikasi ya. Ini adalah cara yang menurut saya baik untuk kita memahami teks Alkitab. Memang itu di buku sahabat ya, itu sudah disajikan juga tafsiran, tapi menurut saya akan sangat membantu bagi guru-guru sekolah minggu untuk juga boleh menyelami ya bagian-bagian ini, mana tahu ada yang terlewat pesan-pesan yang baik ya. Sekaligus juga waktu kita menyiapkan pelajaran dan menyampaikannya, kita juga jadi lebih pede, lebih percaya diri begitu ya. Seperti itu ya maksudnya kayak begitu ya. Jadi kita sama-sama akan berproses melalui 2 tipe pertanyaan ini, perenungan interpretasi dan perenungan aplikasi. Nah, ini untuk kita dulu. Baru nanti sudah kita dapatkan, kita akan
kemas, kita pilih poin-poin apa ya sesuai dengan kelas kita yang kita ajar ya. Setelah kita tahu misalnya, oh rupanya masalahnya ini dan tindakan Tuhan itu ini ya. Dan kita itu diajak untuk melakukan bersama dengan Tuhan hal-hal ini. Nah, baru kita akan transpose lah gitu ya. Kita akan terjemahkan. Loh berarti kelas saya ini ya kelas balita balita TK SD itu masalahnya apa ya kalau mirip-mirip dengan kejadian ini ya lalu seperti itulah ya seperti umumnya kita menyiapkan pelajaran. Baik, langsung saja ya. Pertanyaan interpretasi yang nomor 1. Sewaktu menunggu untuk menyeberang, kira-kira apa yang dilakukan oleh umat Israel? Apa yang mereka rasakan? Yang mereka doakan? Yang mereka duga? Ya, ini pertanyaan yang pertama. Silakan, mau ada yang sharing, 1-2 orang mungkin? Ibu Nita dulu mungkin mau? Atau yang lain? Halo? Halo? Suara, suara saya Halo, kedengaran? Ya? ya, halo Kak Esi, saya Novi. Ya, gimana? Mungkin kalau dari saya, karena mereka kan udah bertahun-tahun ya bersama dengan Tuhan dalam perjalanan di padang gurun ini, pasti yang pertama ya mereka minta pertolongan dari Tuhan gitu yang mereka pikir, karena kan apalagi mereka udah melewati Laut Merah juga dibantu Tuhan gitu kan. Mungkin kalau kayak anak kecil kan kalau misalnya udah aku pasti udah biasa ditolong gitu kan, pasti yang pertama ya terpikir pasti minta tolong sama Tuhan. Dan dalam hal ini karena kalau dulu kan mungkin mereka mintanya melalui Musa ya, ini berarti melalui Yosua gitu. Kalau saya sih terpikirnya itu. Baik, terima kasih ya Kak Novi. Ya, Jadi mereka ingat akan Tuhan ya. Keadaan waktu itu kita kalau kita ngelihat air yang banyak ya, nggak tahu kapan tuh ya. Mungkin kalau lihatnya pantai Ancol itu kita senang ya. Tapi kalau banjir di depan rumah gitu kan kita was-was ya. Ini air bagaimana ini? Nah, umat juga menyaksikan begitu Sungai Yordan apalagi ya ini nanti ada pertanyaan yang terakhir itu diungkapkan. Ini lagi pasang. Jadi lagi penuh-penuhnya di Sungai Yordan ya. Dan mereka harus ke sana. Apa coba yang mereka doakan ya juga ya tadi Kak Novi memberikan timbang saran bahwa menghadapi itu mereka ingat akan sosoknya ya kekuatan yang mampu membuat mereka itu eh, dapat solusi ya ingat akan Tuhan dan ini tentu disampaikan melalui Yosua. Baik, ada lagi yang lain mungkin mau menanggapi yang lain selain Kak Novi? Mereka merasakan apa sih kira-kira? Apa ada yang didoakan gitu? Apa yang mereka duga? Aduh, jangan-jangan kelelep nih ya. Kak Esi, Ya, silakan. mungkin juga mereka takut, Pak. Walaupun mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan. Karena saat itu kan Sungai Yordan kan lagi pasang juga ya, nggak tenang gitu kan, nggak aman lah saat itu saat mereka mau menyeberang. Mungkin juga mereka takut, khawatir juga. Jadi macam-macam lah perasaan mereka saat itu. Karena Sungai Yordan itu keadaannya pasang, lagi penuh-penuhnya gitu, Pak. Ya mungkin berharap, ya mungkin was-was juga ya Pak Esi ya. Ya, ya. Juga ya, gitu. Baik, baik. Ya, Ibu Yola mengatakan ada juga. Nah, ini sangat wajar manusiawi ya. Iya. Ada was-was juga ya, sebab itu lagi pasang, ada ketakutan. Nah, dari pertanyaan interpretasi yang pertama ini, setidaknya kita bisa mengenali masalah ya. Ada was-was, khawatir. Nah, jadi nanti waktu kita kemas pengajaran kita bisa buka tuh. Kapan kamu terakhir kali was-was, khawatir begitu. Nah, ini saya mau kasih catatan dulu. Memang di buku Sahabat itu penekanannya lebih pada mengingat ya, mengabadikan. Sebenarnya itu kalau mau mengabadikan itu perikopnya diambilnya itu nanti waktu yang batu-batu itu sih ya. Tapi saya pikir sebelum ke situ kita bisa singgung sedikit ya. Kenapa kok mereka itu apa namanya bisa harus mengabadikan gitu ya. Jadi
dari pertanyaan interpretasi satu ini untuk pengajaran kita bisa kemas, kita mulai dengan masalah. Ya. Cerita yang menarik itu saya selalu kasih tips ya, selalu dimulai dengan masalah. Seperti kita nonton film ya. Nah, begitu juga pengajaran sekolah minggu yang menarik itu dimulai dengan masalah. Sehingga anak-anak tuh ingin tahu ya, ini ke akhirnya gimana gitu kan. Seperti film juga begitu. Jadi kita bisa gambarkan keadaan mereka itu yang was-was, yang khawatir juga ya menghadapi Sungai Yordan. Baik, kita ke pertanyaan interpretasi nomor 2. Tabut Tuhan itu melambangkan apa? Silakan, yang mau berbagi bebas saja. Kehadiran Tuhan, Pak. Kehadiran Tuhan, betul ya, jelas ya. Jadi orang Israel itu beda dengan bangsa-bangsa lain penyembah berhala. Kalau mereka punya ilah-ilah, Tuhan-Tuhan ya, yang dalam huruf kecil itu sosok-sosok patung dan sebagainya. Nah, orang Israel itu menyembah dalam roh ya, seperti Tuhan bilang roh dan kebenaran, yaitu sama. Jadi Tuhannya nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Namun ya, tabut Tuhan ini menyimbolkan, mengingatkan mereka akan Tuhan, begitu ya. Kita tahu di dalam tabut Tuhan itu isinya adalah tongkat Harun yang bertunas ya, lalu ya itu dibawa kemana-mana itu ya, supaya mereka tetap ingat ya, tetap ingat akan kehadiran Tuhan ya, itu melambangkan itu. Memang kalau Protestan pengajarannya kita agak tegas ya, kalau Katolik mungkin ada patung Bunda Maria, patung Yesus untuk ingatkan kasih Yesus. Kalau kita yang mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan ada, yaitu firman dan sakramen, yaitu pengajaran Protestan. Makanya kalau di gereja-gereja Protestan termasuk GKI ya, kita GKI Depok, GKI Halimun, itu mimbar ya, itu dan juga Alkitab yang terbuka dan roti dan cawan juga bejana baptisan itu di depan mimbar ya, untuk menunjukkan akan simbol kehadiran Yesus ya, Allah di dalam Yesus. Ya, itu pentingnya begitu. Jadi kalau kita bertanya, kita ada nggak ya semacam tabut Tuhan? Ada, yaitu firman Allah ya, Alkitab, dan sakramen ya, itu tanda yang Tuhan Yesuskan, itu simbol kehadiran Tuhan. Tapi tentu untuk anak-anak, nah nanti untuk pengemasannya kita bisa catat juga simbol kehadiran Tuhan itu melalui firman dan rohnya ya, dan Roh Kudus ya, seperti itu. Kalau sakramen kan mereka belum ngerti, jadi firman dan Roh Kudus. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Nah, saya cukup jelas ya, tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Pak Esi, kalau kembali yang pertama boleh nggak Pak yang tadi Pak? Tadi kan bagaimana perasaan mereka ketika menyeberang gitu nah, ini ya? penting sebab tabut Tuhan. Ya, silakan Pak Eko, ada yang mau disampaikan? Ya, ini masih yang poin pertama tadi Pak. Kan tadi Pak Esi menanyakan bagaimana apa yang dilakukan, apa yang menjadi perasaan mereka ketika akan menyeberang gitu kan ya Pak? Ya. Saya berpikir begini Pak, kan nenek moyang mereka, mungkin orang tua atau neneknya, yang kakek neneknya ketika menyeberang Teberau, mereka mengalami mujizat Tuhan. Gitu ya. Jadi saya berpikir bisa saja kan mereka orang Israel kan terbiasa untuk menceritakan turun-temurun apa yang sudah dilakukan Tuhan kepada mereka. Jadi saya berpikir juga ketika mereka akan menyeberang Sungai Yordan, mereka mungkin teringat akan cerita orang tua atau nenek moyang mereka bahwa dahulu Tuhan sudah menolong mereka menyeberangi Laut Teberau yang lebih luas. Sekarang menyeberangi Sungai Yordan, mungkin mereka yakin juga bahwa Tuhan akan menyertai gitu kan, karena di situ kan tidak ada alat, tidak ada perahu, tidak ada apa, bagaimana mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan. Saya berpikir mereka, beberapa dari mereka mungkin juga meyakini bahwa Tuhan akan menolong mereka seperti Tuhan sudah menolong nenek moyang mereka menyeberangi Teberau. Itu aja Pak Pendeta yang pertama tadi. Baik, makasih. Nah, ini bagus nih Pak Eko nih ya. Pak Eko mengingatkan, halo? Ya. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Oh ya, baik. Ini soalnya nih simbol di itu saya SIM card-nya mati. Oh ya, untuk yang satunya ya. Nah, bagus Pak Eko. Nah, ini Pak Eko udah mengkaitkan dengan judul pelajaran kita nih, ingatan akan pertolongan Tuhan. Nah, itu juga bisa juga
yang nomor 1 itu tadi, mereka was-was, betul ya, itu kita harus ungkapkan ya. Mungkin mereka was-was takut ya, tapi ya, ini kita bisa dramatisasikan. Mungkin ada seorang yang mengatakan, ingat dulu, papa mama juga dulu nyebrang, ya kan, nyebrang laut, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah itu juga bisa disinggung. Baik, makasih Pak Eko ya. Jadi ingatan akan pertolongan Tuhan masa lalu waktu menyeberangi laut juga kita boleh singgung sedikit ya, boleh Pak. Makasih Pak Eko. Iya. Baik ya, kita bisa lanjut ke pertanyaan 3 ya, lanjut terus. Mengapa mereka mesti menunggu tabut Tuhan dahulu untuk memulai langkah? Bahkan harus menjaga dari tabut. Ya, kenapa kok begitu ya? Tabut Tuhan di depan, bahkan ada jaga jarak, social distance ya. Apakah A, terpisah, maksudnya itu terpisah dari Allah yang suci, ataukah B, melihat dan kagum pimpinan Allah ya dari jauh, atau C, menerima pimpinan jalan yang harus ditempuh, ya, atau semuanya? Mengapa demikian? Silakan yang mau berbagi. Kenapa kok ini mesti jaga jarak gitu? Kalau menurut saya memang selama dalam perjalanan selalu tabut Tuhan memang memimpin di depan ya. Ya selalu dibawa terlebih dahulu gitu ya, dibawa. Jadi bangsa Israel yang lain mengikuti di belakang. Sama ketika penyertaan lewat tiang api, tiang awan pun itu di depan mereka, sehingga mereka tinggal mengikuti arah kemana awan itu berjalan. Saya pikir juga mungkin Tuhan juga ingin mengajarkan bahwa ketika Tuhan di depan, ketika Tuhan melalui semuanya, rakyat atau bangsa Israel tinggal mengikut aja dan mengikut kemana Tuhan memimpin mereka. Seperti itu Pak Pendeta. Baik. Seperti kompas ya Pak Eko ya jadinya ya. Iya. Itu seperti penuntun. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi interpretasi? Silakan. Kenapa mesti jaga jarak dan sebagainya? Ya harus jaga jarak karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus menurut ya. Kak. Jadi ada lagi Kak Yeti? Jadi seperti waktu dulu kan Musa ketika Allah hadir dia harus menjauh dan membuka kasut kan. Jadi nggak bisa, kita sebenarnya nggak bisa langsung berdekatan dengan Allah karena dia kudus, kita ini adalah yang orang berdosa gitu. Jadi harus ada satu jarak gitu. Baik ya, jadi ada jarak, artinya tuh jaraknya bukan berarti menakutkan ya, tapi hormat ya, seperti itu Kak Yeti ya. Baik, makasih. Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapannya? Kak Wiar, Kak Rita, silakan Kak Diana. Cukup ya rasanya ya, itu dia. Jadi artinya, oh ya silakan. Ya saya setuju dengan yang Kak Yeti bilang tadi Pak. Jadi karena Allah itu kudus dan manusia itu berdosa, makanya dikasih jarak. Dan Allah yang memimpin itu tetap di depan ya, melalui tabut perjanjian itu. Tapi bangsa Israel harus ada jaga jarak dengan tabut perjanjian, dengan tabut Allah. Itu baik. Ya, jadi ada tuntunan dan juga Allah itu kudus. Kita ada sikap hormat ya kepada Allah begitu ya. Ya kalau saya ada logika gini ya. Kita kan dulu ke sekolah ya, atau ada yang masih sekolah sekarang. Kalau kita nggak respect ya ke guru, masuk nggak tuh pelajaran? Enggak, ya kan? Kita mungkin asik ya, atau kita di kebaktian kita main HP ya. Artinya begitu kan? Berarti kita kita nggak ada koneksi gitu dengan Allah. Tapi saat kita menjauhkan diri itu berarti kan jaga jarak itu kan fokus ya, bukan berarti mengabaikan di sini. Menjaga jarak itu kita tahu bahwa kita itu yang lebih lemah gitu ya. Artinya spesial begitu. Ya, jadi mungkin analogi yang guru tadi kurang tepat. Seperti yang lebih tepat ini begini. Kalau kita bawa telur ya, atau bawa air panas gitu ya, kita
mesti hati-hati, fokus di situ gitu. Nah, jaga jarak itu juga begitu. Kalau diperintahkan jaga jarak kan pasti orang Israel tuh betul-betul melihat kan ya posisinya itu di mana gitu. Tabut itu mesti di depan. Jadi fokus ke Allah begitu. Nah, ini intinya kan begitu ya. Jadi di dalam kesusahan menghadapi sungai Yordan yang harus diseberangi, mereka harus fokus ke Allah. Ya. Fokus ke Allah itu antara lain diwujudkan dengan jaga jarak itu. Allah kudus. Kalau mau dituntun Allah, kita harus mengakui dia itu suci, dia mulia, dia kudus. Ya. Kita mau dibimbing oleh Allah. Ya, itu dia maknanya jaga jarak itu. Baik, bagus. Kita lanjut ke nomor 4. Apa arti menguduskan diri yang diminta Yosua? Apakah doa? Atau membersihkan diri, ketindiri, atau apa? Nah, Yosua kan kasih pesan ya. Nanti kalian itu tabut Allah ada di depan, imam akan angkat, jaga jarak, dan kalian harus bersihkan diri. Apa artinya? Silakan berbagi, silakan. Pak Esi. Ya, silakan. Bu Yola. Menguduskan diri berarti setelah mendapatkan pengarahan dari Yosua, mereka harus sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah. Karena apa? Karena apa yang mereka akan hadapi di depan nanti itu adalah semua adalah perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka pun harus berada dalam situasi seperti itu. Nggak boleh mikirin macam-macam. Jadi harus fokus kepada Allah, benar-benar berkonsentrasi hanya kepada Allah, begitu. Jadi tidak bermacam-macam lah pikirannya. Jadi fokuslah. Seperti tabut sudah di depan, berarti mereka juga harus ready, ya, ready untuk berjalan bersama Allah. Oleh karena itu, seluruh hati, pikiran, semua harus terarah kepada Allah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak memikirkan kepentingan diri sendiri lagi, tidak memikirkan ini itu, dan segala macam. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi kata kuncinya tadi jelas ya, ready. Seperti kita mau ngadepin ujian, kan ada masa tenang ya, betul-betul siap ya. Atau Ya, kita sebelum kebaktian tuh ada saat hening gitu ya. Jadi seperti itu. Yang lain itu mesti disingkirkan, fokus pada Allah yang sedang memimpin ya. Mereka menghadapi kesusahan ya. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi yang mau berbagi? Makasih Bu Yolo. Ya, Pak. Tidak ada lagi ya. Berarti kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Mengapa Allah memberikan kepada Yosua kepercayaan sebagai pemimpin dengan mujizat yang mirip dengan apa yang terjadi dengan Musa? Ya, tadi disinggung oleh Pak Eko ya. Musa dulu tuh diberikan kepercayaan memimpin umat menyeberangi Laut Teberau ya. Nah, ini Yosua diberikan kepercayaan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Apakah ini ada makna tersendiri? Silakan bagi yang mau berbagi. Maksud saya, apakah ini Yosua itu berarti punya wewenang yang sama besar dengan Musa? Apakah maksud Allah begitu? Apakah ada yang lain juga? Sebab kan ya namanya begini kan, semacam guru lah ya. Seringkali dulu gini saya ya, guru saya tuh pernah pengalaman. Guru kita tuh dulu waktu SMA ada asik banget ya, ngajarnya enak. Udah gitu dia mesti ada setelah satu hal dia udah nggak lagi jadi guru kita. Terus ada guru pengganti. Nah, guru pengganti itu kita lihat, aduh, enakan yang dulu nih, gitu ya. Kita jadi kayak kehilangan wibawa begitu ya untuk mendengarkan dia. Nah, kecuali dia punya kemampuan yang sama seperti guru yang sebelumnya, gitu. Nah, apakah maksud Allah ke situ? Ya silakan berbagi, teman-teman. Iya, kalau Ya silakan. Siapa dulu? Ibu Yeti
Kak Yeti atau Kak Wiyar, silakan. Ya, kalau dari aku itu otoritasnya tetap sama seperti Musa, karena pada di Yosua 1 pun Allah sudah menegaskan bahwa dia akan menyertai Yosua seperti Allah juga menyertai Musa seperti itu. Jadi sama otoritasnya yang dimiliki seperti itu. Baik, baik. Ya, jadi ini untuk Yosua pribadi, dia tuh jadi ada percaya diri ya, dibangun oleh Tuhan ya. Dia punya kapasitas yang tidak sedikit ya seperti Musa. Baik. Kak Yeti tadi mau berbagi, silakan. Atau yang tadi Sama siapa saja dulu? dengan Kak Wiyar ya Pak. Karena kan Tuhan sudah berjanji Sama. kepada Yosua untuk menyertainya seperti dia menyertai Musa. Jadi kalau dalam hal ini saya lihat kenapa ada kemiripan dengan ketika Tuhan menolong mereka menyeberangi Laut Aberau, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan itu. Saya pikir Tuhan juga mau memberikan pengalaman yang positif buat Yosua sebagai pemimpin baru. Jadi kalau mereka berhasil untuk hal ini, nah mereka akan semakin meyakini bahwa memang Yosua adalah pemimpin yang Tuhan percayakan dan mereka akan terus berada dalam bimbingannya, mereka akan dengar-dengeran lah kayak gitu. Seperti itu mungkin kalau saya kasih. Baik, baik, makasih Kak Yeti ya. Jelas ya, jadi kita setuju dengan apa yang disampaikan Kak Wiyar, Kak Yeti tadi, bahwa Tuhan juga peduli ke Yosua selain ke umatnya. Ya kalau kita di posisinya Yosua juga kan kita agak gimana gitu ya, mungkin ya agak kurang pede, tapi Tuhan ini berikan Yosua itu satu hal yang nanti dia itu nggak kurang lah ya kuasanya seperti Musa. Baik ya, kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikut ya. Nah, untuk yang ketiga dan keempat itu pertanyaan interpretasi untuk pengajaran. Jadi kita bisa kasih catatan, mungkin kita bisa kemas ya untuk yang nomor 3 itu. Tabut Tuhan di depan itu artinya kita harus memfokuskan diri pada kuasa kasih Tuhan, gitu ya. Dan nomor 4 ya hati kita nggak boleh mikir yang lain-lain lagi. Ya, kalau udah fokus ke Tuhan, pertolongan Tuhan, yang lain mesti kalah, gitu ya. Nah untuk yang nomor 5 ini sih berarti kita bisa kemas di dalam pelajaran bahwa Tuhan juga kuatkan Yosua ya untuk nggak ragu di dalam memimpin umat. Nah itu juga bisa. Mungkin sedikit banyak bagi teman-teman nanti yang di kelas besar kan ya dia mimpin adiknya ya, kalau misalnya suruh jagain adiknya itu mamanya papanya lagi keluar sebentar, jadi dia ada tanggung jawab ya. Jadi untuk membangun kepercayaan diri itu juga poin ya di dalam pengemasan pelajaran. Nomor 6. Perhatikan ayat 9-13. Apakah ada kaitan antara kata-kata yang diucapkan dengan keajaiban yang terjadi? Ya, ayat 9 sampai ayat 13 itu, saya bantu juga lihat ya, ayat 9 sampai ayat 13, pasal 3, maaf ya. Pasal 3 ayat 9 sampai 13 itu, Yosua menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan, yaitu bahwa mereka akan mengalahkan orang-orang yang menghalangi. Lalu juga Tuhan akan pimpin mereka menyeberang Sungai Yordan. Lalu detailnya tuh ya, setiap suku ada wakilnya. Di belakang tabut Tuhan yang diangkat para imam, mereka akan menyeberangi Sungai Yordan. Lalu kejadianlah itu sungai itu kemudian berhenti airnya. Nah, berarti apakah ada kaitan antara kata-kata yang diucapkan dengan kejadian yang keajaiban yang terjadi? Ada nggak kira-kira? Silakan berbagi. Ada ya? Ada, sangat ada. Jadi makanya gini, orang dulu bilang ya, jangan ngomong macam-macam, jaga omongan. Itu penting itu. Misalnya kalau kita tuh bilang, saya nggak bisa, aduh susah banget. Kejadian tuh ya, susah banget, jadinya nggak bisa. Tapi kalau kita udah baca firman ya, terus kita aminkan, kita ulang-ulang lagi, Tuhan itu setia, dia akan tolong saya bisa. Nah,
Itu seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah pengulangan detail. Nah, itulah fungsinya ayat hafalan. Ya. Ayat hafalan itu bukan hanya dihafal, tapi waktu diulang-ulang, kita itu ada di dalam jalannya, ya, tracknya Tuhan, di dalam rencana perubahan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ya, ini sih sebenarnya mirip dengan fokus pikiran dan hati kita. Makanya hati-hati kalau ngomong ya. Kita misalnya kalau kita kebaktian, belum kita udah ngomong, pendetanya dia lagi. Ngantuk nih. Ngantuk kita, ya kan? Tapi harusnya kita ngomong begini, Tuhan, saya siap dengar firman-Mu. Saya doakan persiapan pendeta ini, ya, supaya dia tetap terfokus untuk beritakan kasih Tuhan. Itu yang jadi omongan kita, ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak pelajaran, ya di dalam menghadapi mereka itu Sungai Yordan tanda kutip ya, mungkin mereka harus ngadapin ujian, mereka harus ngadapin hal-hal yang berat. Kita harus tegaskan, kamu baca firman Tuhan apa? Kamu ulang-ulang itu, ya. Itu yang harus kamu ungkapkan, jangan kekhawatiran kamu. Nah, kayak begitu kurang lebih ya. Oke, nomor 7. Mengapa Allah perintahkan umat Israel menyeberang Sungai Yordan saat kondisi sedang sebak sampai meluap? Nah, ini istilah bahasa Indonesia yang agak konvensional ini ya, sebak sampai meluap artinya itu banjir pasang. Kenapa kok Tuhan suruh waktu keadaan itu Sungai Yordan lagi banjir pasang? Silakan berbagi, silakan berbagi. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau saat mereka menyeberang Laut Teberau itu Musa mengangkat tongkatnya ya Pak ya. Nah, tapi dalam Sungai Yordan ini yaitu kaki para imam ya Pak. Betul, kaki para imam menjejak ya. Kaki para imam yang menginjak ke sungai itu atau gimana Pak ini posisinya Pak? Betul, menjejak ke sungai. Ya begitu kan Pak. Jadi keajaiban yang berbeda tapi luar biasa begitu. Ini perlu diangkat nggak Pak kepada anak nanti ya? Boleh Bu Yole. Jadi kalau Ibu Yole. Luar biasa banget. Misalnya mau maknakan ya, kita itu menyampaikan. Boleh. Baik, ada lagi? Yang lain atau Bu Yola? Kenapa kok ini Tuhan suruhnya waktu banjir pasang malah nyebrang? Ini kok Tuhan kayak gimana gitu? Ada yang mau berpendapat, ini bebas saja loh, bebas ya, ini interpretasi kita ya. Itulah kekhasan PA induktif. Silakan. Justru kalau pada saat pasang itu kelihatan kuasa Tuhan. Kalau airnya enggak ini kan mungkin mereka pikir ya memang airnya dangkal, mudah untuk menyeberang, mungkin gitu. Baik, Kanita. Ya, makasih. Jadi justru disitulah di dalam saat terberat itu tes ya. Oke. Saat hidup bergelombang. Ya. Kurang lebih. Nah, itu kan kita dapat poinnya ya. Ya, gelombangnya banyak kan? Silakan. Gelombangnya banyak, kita tetap terarah pada Tuhan kan susah. Betul. Ya, katanya ada istilah gini ya, pilot yang jago itu nggak takut pilot pesawat ya, nggak takut cuaca buruk. Nakoda juga begitu ya, karena itu kan melatih dia ya kan. Nah, aku akan belajar satu hal nih dari kesulitan ini. Nah, itu mungkin maksud Tuhan begitu ya. Nah, jadi kita dapat antara lain interpretasikan, ya memang ada beragam interpretasi ya. Kita juga bisa jawab ya itu haknya Tuhan dong ya. Tuhan mau suruh banjir, Tuhan mau suruh lagi cetek ya terserah Tuhan, ya itu bisa. Tapi kita bisa maknakan juga bahwa justru di saat-saat terberat hidup ya, itu Tuhan ingin kita maju. Nah, ini kan bagi kita juga artinya pengharapan kan. Kita jangan menyerah kalau misalnya ada hal-hal yang berat gitu ya, lagi pelayanan sekolah minggu, aduh kayaknya berat nih ya. Teman-teman kayaknya nggak ini. Nah, justru itu jadi challenge kita. Nah, gimana? Nah, kayak masa pandemi ini kan,
Gimana anak-anak bisa tetap ceria misalnya walaupun lewat YouTube. Itu tantangan kita tuh ya. Itu Sungai Yordan yang lagi meluap ya. Kita jangan menyerah. Hahaha. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu. Nomor 8. Mengapa Yosua memerintahkan dibangun batu peringatan dan mengapa jumlahnya 12? Juga harus diambil dari sungai. Dan ada 2 lokasi. Ini Tuhan detail banget nih ya. Udah diperintahkan dibangun batu, 12 jumlahnya, ada 2 lokasi, tempat imam berdiri, dan satunya udah di seberang. Gitu. Silakan berbagi, silakan. Kalau 12 itu melambangkan 12 suku. Ya. Kalau tempatnya itu yang satu di tengah Sungai Yordan, tempat imam berdiri, itu sebagai tanda bahwa di titik itu supaya ada tanda di situ bahwa sungai ini pernah terbelah oleh kuasa Tuhan dan orang Israel pernah lewat dari situ. Artinya tanda ketika mereka melewati Sungai Yordan itu dalam penyertaan Tuhan. Kemudian yang di 12 batu yang setelah mereka sampai ke seberang itu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan itu. Baik, ya lengkap ya. Terima kasih Kak Anita. Jadi itu dia ya. Tuhan itu sangat spesifik ya. Jadi kalau saya pribadi memaknakan gini. Setiap detik hidup kita berharga ya. Entah kita kesandung lagi jalan, entah kita kayak saya sekarang ini mati lampu gitu. Saya pikir semua detik hidup kita tuh berharga ya, dan harus kita ingat bahwa Tuhan tuh nggak pernah lupa ya. Jadi 12 suku semua diperhatikan Tuhan, nggak ada yang lebih hebat, lebih kecil, semua berharga. Lalu tempat berdirinya imam itu menandakan, ingat tuh ya, bahwa ada firman Tuhan yang disampaikan imam, diajarkan imam, itu akan mengubah kehidupan. Lalu udah di seberang di Gilgal, ingat tuh, Tuhan akan sertai kita sampai finish ya. Segala tantangan, kesulitan hidup Tuhan sertai. Ya kayak gitu kan ya, kita bisa maknakan seperti itu. Ada lagi yang mau berbagi sebelum kita ke pertanyaan berikut? Tapi Pak, ini mengapa Yosua memerintahkan dibangun kan tadi belum Pak? Agar keturunan berikutnya belum, kan ya? Belum tadi jawabannya. Agar keturunan berikutnya mengenang apa yang... Oh iya. Mengapa Yosua memerintahkan dibangun iya, batu peringatan? Betul. Nah. Baik, terima kasih Bu Yola. Nah, Ibu Yola nambahkan nih, kita hampir lagi kelewat ya. Bahwa selain kita maknakan yang setiap detik hidup kita ya, ini untuk yang berikutnya. Ya, jadi yang berikutnya itu tahu. Kalau misalnya itu batu itu kan udah berdiri, terus mereka sewaktu-waktu ngelewat situ ngelihat batu. Nah, papa mama bisa cerita. Nah, dulu papa mama ini kita takut banget ini nyeberang sungai, ya kan? Tapi Tuhan berikan pertolongan. Kita lewat tuh. Nah, ini Tuhan perintahkan nih kepada Bapak Yosua untuk bangun batu. Ini kita ingat, lihat batu ini kita ingat pertolongan Tuhan. Nah, kayak gitu. Betul Bu Yolo, seperti gitu. Oh iya, saya tadi lupa. Jadi ingatan akan kebaikan Tuhan itu, kalau gereja Protestan itu memang firman Tuhan, ya. Sakramen, ya, disalib, ya. Ini di dalam perencanaan pengajian salib ya. Pak, punya ini enggak? Ya, di rumah ada enggak? Adanya di mana? Gitu. Itu bisa ditanya tuh kalau kelas besar ya. Kalau untuk kelas kecil langsung aja. Ini apa? Yesus. Tuhan Yesus yang berkorban supaya kita selamat. Nah, itu bisa ditekankan tuh ya. Ini masuk loh. Jadi kalau dulu umat Israel ngelihat batu, ingat kasih Tuhan, maka kita sekarang ini ngelihat salib. Ingat kasih Tuhan ya, dan itu kita bisa di dalam pengat itu ya. Baik ya. Jadi supaya generasi berikutnya tabut yang kisah ini, ada nggak peranannya masing-masing?
Silakan yang mau berbagi. Yang pertama tabut ya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Apa? Sorry. Peran dari tabut. Yang terakhir Pak, nomor 9 Pak. Apa peran dari tabut, Imam dan Yosua dalam kisah ini? Ada peranannya nggak? Kalau di sini kan tadi saya tabut memang pertama perlambang kehadiran Allah, dan yang membuka jalan ketika menyeberang imam yang membawa tabut, dan ternyata tabut juga yang terakhir yang keluar dari sungai setelah bangsa Israel semua menyeberangi sungai, baru tabutnya di belakang. Jadi ketika di awal tabutnya di depan, ya mungkin sampai di tengah-tengah, ya ketika semua bangsa Israel menyeberang, baru tabutnya keluar. Jadi saya melambangkan bagaimana Allah, pertama Allah yang mendahului, ya ketika kita menghadapi sesuatu, Allah yang mendahului, Allah yang menyertai, dan Allah malah memastikan kita sudah selesai dengan menyelesaikan masalah itu, baru sampai di ujung, sampai selesai. Ketika menghadapi masalah, Tuhan menyertainya sampai di ujung. Seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Eko ya. Jadi tabut itu melambangkan Tuhan itu ada di awal, ada di tengah, dan Tuhan itu di belakang. Ya, betul-betul memimpin, jagain lah ibaratnya ya. Nah, kalau peran dari imam itu ya, kalau saya bayangkan begini, ya, tabut itu sekarang itu Alkitab. Imam itu guru sekolah minggu. Yosua itu papa mama anak sekolah minggu, ya. Semuanya itu berperan. Yang pertama firman Tuhan diajarkan oleh guru sekolah minggu, memimpin anak-anak ya melewati sungai Yordan mereka. Lalu juga Yosua ini jadi peran papa mama. Jadi kalau papa mama nasihatin kamu, ya itu penting juga. Itu sumbernya juga dari firman Tuhan, dari mengulang pengajaran sekolah minggu. Antara lain nomor 9 itu, di dalam pertanyaan nomor 9 maksud saya bisa kita kemas, kita singgung ya di dalam pelajaran, antara lain kayak begitu. Nah ini kalau saya katakan singgung ini berarti memang sedikit-sedikit aja ya, supaya jadi nanti anak nggak bingung banyak amat pesannya gitu ya. Makanya kita mesti pintar-pintar mengemas, khususnya untuk Batbal itu ya, kelas TK, SD ya tentu jangan terlalu banyak pesannya ya. Tapi kalau yang untuk kelas besar ya, itu mungkin bisa kita sampaikan seperti begitu. Baik, kita ke pertanyaan aplikasi ya. Saat kita berada di dalam pengalaman di mana kita belum pernah seperti ini sebelumnya, tanda kutip. Apa yang paling kita butuhkan? Ya, pernah kan kita ya, aduh Tuhan ini baru pertama kali ini ya saya ngalamin ini. Apa yang paling kita butuhkan? Apa kita butuh bimbingan? Kita butuh mujizat, tanda petunjuk, atau kumpulan sahabat? Silakan berbagi. Nah ini aplikasi nih, boleh berbagi pengalaman hidup ya. Silakan. Gak ada yang mau berbagi? Habis pertanyaannya. Kenapa, Bu? Habis pertanyaannya apa yang paling kita butuhkan, Pak? Karena ini ada 4 kayaknya dibutuhkan semua, Pak. Oh, begitu. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Berarti 4-4-nya kita butuhkan ya. Apa yang paling kan kayaknya kalau cuma bimbingan doang kurang, Pak. Oke. Enggak, itu ini saya, pemikiran saya. Ya. Jadi kalau Ibu Yola ya, apa yang paling Bu? Kalau prioritas dari 4 itu Bu, nomor 1 gitu, prioritas ya Bu, 1, 2, 3, 4 yang mana? Yang mana lebih dulu Bu? Apa mujizat dulu, apa sahabat dulu? Silakan Bu. Ini kan bimbingan melalui firman Tuhan ya Pak? Yang dimaksud ya. Pak? Ini bimbingan melalui juga, firman Tuhan. Iya. Dari firman. Bimbingan melalui firman Tuhan, konseling gitu ya Pak ya?
Iya, iya. Coba. Begitu nggak Pak kira-kira? Iya. Ya, Bebas kalau Bu. Jadi kalau Ibu lebih ke nomor 1 bimbingan dulu ya Bu ya. ya, jadi memang yang saya butuhkan itu adalah memang firman Tuhan yang menguatkan, yang menolong, juga para hamba Tuhan yang ikut menguatkan, ikut mendoakan gitu Pak, ikut mengingatkan firman Tuhan yang saya butuhkan sesuai dengan apa yang saya alami gitu Pak. Baik, baik ya. Jadi memang kalau kita lihat ini di kisah penyeberangan Yordan, mereka itu memang dibimbing dulu ya oleh Yosua kan. Jadi nggak mungkin mujizat dulu, enggak ya. Mereka tuh paling butuh pertama bimbingan. Berani Pak. Iya, betul. Baru sesudah bimbingan, kasih tahu ya, nanti Tuhan akan pimpin dan sebagainya. Baru apa? Tanda petunjuk. Ya, tadi Pak Eko udah tegaskan. Tabut itu ya, membimbing mereka. Mau ke kiri, ke kanan, lurus, mundur, tanda petunjuk. Baru sesudah itu kumpulan sahabat, ya kan, mereka tuh dikuatkan oleh Yosua, oleh imam, ya, penyertaan Tuhan. Baru terakhir itu mujizat. Nah, jadi makanya kita nggak boleh bypass. Tiba-tiba ada masalah, Tuhan, pokoknya berikan pertolonganmu segera. Ya nggak bisa. Kita misalnya nggak mau dibimbing, nggak mau dinasihatin, mau dapat mujizat, nggak bisa. Kalau kita berkaca dari peristiwa ini, gitu ya. Jadi kita dapat poinnya ya. Nah, kalau untuk anak-anak berarti kita kemas ya begini ya. Kalau kamu mau ditolong Tuhan, kamu juga harus mau diproses, dibimbing oleh Tuhan, gitu ya. Seperti begitu. Kalau ngadepin ulangan, pengen dapat nilai bagus, ya harus belajar, harus berdoa, minta kekuatan. Nah, seperti itu. Baik, makasih Ibu Yola ya tanggapannya. Kita ke aplikasi berikutnya, nomor 2. Dengan cara apa kita menguduskan diri sekarang ini untuk hal-hal menakjubkan yang akan Allah lakukan dalam hidup kita? Nah, silakan. Kalau model menguduskan diri, seperti apa nih kita modelnya sekarang ini? Silakan berbagi. Yang udah buka mic sini Pak Eko sama Bu Yola nih. Silakan, ya, yuk. Menguduskan diri zaman sekarang itu kayak gimana sih modelnya? Ngadepin sungai Yordan kita masing-masing, silakan. Tetap fokus Pak. Dengan cara apa tuh Bu fokus Bu? Realnya Bu? Ya, jadi kita kan beribadah kan, rajin beribadah, tekun lah, bukan rajin ya Pak, tekun ya. Tapi juga kita juga tekun ini apa namanya melakukan ibadah pribadi, merenungkan akan firman-Nya, lalu melakukannya Pak. Jadi fokus, walaupun ada masalah yang besar, masalah yang kecil, atau kebahagiaan, atau kegembiraan, kesukacitaan, tetap kita fokus pada Allah, bahwa itu yang memberi Allah. Pada saat kita susah juga Allah lah yang apa namanya mungkin sedang ngajari kita gitu loh Pak, untuk semakin kuat, semakin teguh, semakin percaya kepadanya. Jadi tetap fokus Pak kepada Allah dalam suka duka apa namanya sukacita gitu. Begitu Pak kalau dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih Bu Yola. Nah, ini tantangan ya. Anak milenial dan generasi alfa ya, anak-anak sekolah minggu kita. Itu sudah lahir ngelihat gadget ya. Jadi jujur aja kita aja coba dah ya. Cengkling ya, langsung kita lihat intip handphone kita. Enggak cengkling juga kita intip ya kan. Seringkali kita itu zaman sekarang susah fokus. Ngaku aja deh jujur ya kan. Berarti menguduskan diri itu kalau kata kuncinya fokus adalah serius. Kalau misalnya perkara Sungai Yordan itu bagi anak-anak adalah mereka menempuh ujian, berarti mereka harus siap. Nggak boleh yang lain-lain itu disingkirkan, fokus untuk belajar. Nah, begitu juga sekolah minggu. Kalau kalian itu datang sekolah minggu, fokus ke Tuhan, maka yang lain-lain itu ngobrol segala macam, ya itu harus kalah ya, harus disingkirkan. Itu menguduskan diri ya, seperti itu. Serius berarti ya kayak kita aja serius belajar ya. Kita misalnya serius ingin belajar bikin brownies. Maka kita cari tahu kan di Google, kita lihat YouTube, ya kan? Sampai mati-matian. Kita coba ya tadi Bu Yola katakan ya, lakukan ya kita coba ya, kita bikin brownies, gagal, coba lagi terus. Itu namanya fokus.
Jadi kalau menguduskan diri ya mau nggak mau kita kalau dengar firman jangan cuma lewat. Kita betul-betul pelajari, kita googling, kita cari, kita lihat YouTube ya kalau zaman sekarang ya. Seperti itu. Nah kalau bagi anak-anak ya berarti kalian tuh kalau ayat hafalan jangan cuma dihafal. Kalian ingat lagi maknanya apa. Terus kalau ada kejadian yang sesuai dengan ayat hafalan tuh kalian ikutin firman Tuhan. Nah itu menguduskan diri zaman sekarang. Oke, nomor 3 aplikasi. Orang Israel menyeberang. Boleh Pak Eko, silakan Pak Eko. Kalau belajar dari pengalaman nenek moyang Israel ini kan boleh dianggap, boleh bilang ini juga hambatan, kesulitan, kesukaran yang mereka hadapi harus menyeberangi Sungai Yordan tanpa ada bantuan apa-apa. Jadi kalau berkaca kepada sejarah bangsa Israel, mereka selalu menggerutu, mereka selalu bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan. Jadi ketika ada panas, ketika tidak ada makanan, ketika harus menyeberang, mereka menggerutu, kenapa nggak balik lagi gitu ya? Kenapa Tuhan mengizinkan mereka melewati ini? Apakah mungkin lebih baik kembali ke Mesir? Saya pikir ini juga mungkin yang diingatkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ini kesulitan diizinkan bukan supaya kembali ke kehidupan yang lama, bukan supaya diingatkan untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan pemimpin, tapi justru untuk bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan. Jadi saya berpikir menguduskan di sini lebih ke masa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap kesulitan, setiap hambatan yang kita hadapi itu justru untuk membuat kita semakin dekat pada Tuhan, semakin percaya sepenuhnya pada Tuhan. Demikian Pak. Hambatan itu sebenarnya bisa jadi berkat terselubung ya untuk kita melihat keajaiban Tuhan. Saya pernah bikin sebuah video pendek ya. Di Alkitab itu mujizat terjadi segala macam. Tapi mujizat itu terjadi pertama sekali karena ada masalah dalam hidup. Ya kan? Ya kalau nggak ada masalah nggak ada mujizat ya. Berarti sebenarnya jangan buru-buru kita menyerah begitu ngadepin masalah. Ya. Harusnya kita lihat ini, oh masalah datang nih. Oh tapi tenang aja, ujungnya itu ada pasti keajaiban Tuhan, pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita. Ya oke. Nah kalau Pak Eko sendiri menguduskan diri selama ini gimana Pak? Kalau Pak Eko ngadepin Sungai Yordan tanda kutip kehidupan Pak Eko, caranya gimana? Boleh berbagi Pak Eko? Halo? Ya, sorry, di-mute tadi. Ya, jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita tergoda untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan apapun, tanpa melihat bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan itu supaya kita merasakan pernyataan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, menguruskan dirinya dengan cara kita menaruh percaya kita sepenuhnya pada Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk kebaikan kita. Baik, makasih Pak Eko. Jadi singkirkan negatif thinking ya, nesting itu ya. Jangan buru-buru nesting kalau kita lagi susah, lagi kesel, jangan ya. Singkirkan itu. Lebih baik kita ingat kebaikan Tuhan. Makasih Pak Eko ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan aplikasi berikut. Orang Israel menyeberang sungai dengan senjata siap di tangan untuk berperang. Apakah kita sekarang ini dalam kondisi siap atau takut perang? Nah, silakan berbagi. Ayo. Pengalaman keseharian aja ya. Perangnya perang apa dulu gitu ya? Mungkin ya perang lawan. Silakan. Belum ada ya. Ya, di pertanyaan aplikasi ini sih ingin menggugah ya bahwa kita ya seperti Tuhan Yesus katakan, kita harus berjaga seperti gadis bijaksana. Artinya
prepare for the worst condition gitu ya. Jadi kalau kita udah siap, begini, beda tipis waspada dengan khawatir. Itu beda-beda tipis banget ya. Ini maksudnya waspada ya, bukan khawatir. Kalau khawatir tuh nanti, wah ada banget teman saya tuh yang khawatir, dia tuh kayak khawatir kebakaran, dia periksain setiap dia mau pergi segala macam, itu jelek juga ya. Tapi waspada itu adalah kita siap ya. Artinya dalam berbagai kondisi yang berat apa kita tetap siap ya, kita tetap tangguh seperti itu. Nah, kisah ini sebenarnya menginspirasi kita juga. Kalau orang Israel itu nyebrang sungai siap berperang, itu mereka jadi optimis. Mereka bisa nyebrangin sungai gitu ya. Kalau nggak optimis kan berarti yang dipegang tuh bukan senjata, mungkin yang dipegang tuh ya nggak ada yang dipegang. Mereka mungkin akan, kalau pesimis, ngapain kita bawa senjata, ntar juga kita kelelep. Nah, itu kan pesimis. Tapi kalau bawa senjata, mereka tuh yakin bahwa nanti ke depan itu kita akan tiba di Gilgal gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan. Ya, seperti ada cerita kan terkenal banget yang ilustrasi ya. Ada seorang berdoa minta hujan ya. Terus dia kemudian besokannya dia bawa payung. Terus temennya nanya, ngapain kamu bawa payung siang tengah hari bolong gini? Terus dia bilang, oh saya berdoa ke Tuhan minta hujan kok biar adem. Jadi saya siap ini. Kalau hujan nanti saya siap ada payung. Nah kayak begitu ya. Berarti kalau kita sehari-hari ini berdoa minta kekuatan dari Tuhan, ya, apapun itu, ya kita juga mesti siap ya. Artinya mesti siap untuk berperang tanda kutip. Kalau kita minta kesabaran ya siap-siap. Kalau Tuhan kasih nggak kesabaran gitu, kejadian yang menyebalkan ya kita mesti siap. Ya seperti itu kurang lebih. Oke. 4. Sebutkan satu pengalaman perubahan hidup karena kuasa kasih Allah yang akan kita ceritakan pada anak cucu kita kelak. Silakan berbagi nih. Satu pengalaman perubahan hidup. Ada yang mau berbagi? Bu Yola mungkin udah buka mic nih. Ini aja Pak, saya mau, karena ini anak-anak SD ya Pak. Sebenarnya banyak sih Pak. Cuman saya mau satu aja, yaitu waktu ketika saya dulu masih sekolah Pak. Kan orang tua saya itu kan selalu memuji-muji saya tuh, oh ini pandai, mendapat nilai bagus gitu ya Pak ya. Itu saya menganggap itu adalah hasil saya sendiri Pak. Tetapi suatu saat ada peristiwa saya dapat jelek Pak, dapat nilai buruk, dan saya tuh malu dan takut gitu loh Pak. Nah disitulah saya datang kepada Tuhan, dan bahwa disitulah saya menyadari bahwa nilai kita yang bagus itu bukan semata-mata karena pikiran kita atau kepandaian kita saja Pak, tetapi itu juga karena pemberian Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dalam segala peristiwa. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, makasih Bu Yola ya. Bisa diingatkan untuk anak-anak tetap rendah hati ya, dan tetap nggak menyerah begitu ya di dalam keadaan apapun. Baik, nah itu dia ya, aplikasinya sudah. Nah, berarti kita sedikit kurang lebih udah dapat pemahaman ya, ceritanya seperti apa, pesan-pesan utamanya seperti apa, kita udah dapat ya. Khususnya terkait pelajaran kita ingat akan kuasa Tuhan, dan topik besar kita sejauh ini ya tentang iman, kita udah bisa dapat gambaran lah ya, pengemasan pelajaran nanti seperti apa kan ya. Kalau saya pribadi ini saya lihat nih kata kuncinya adalah bahwa di dalam kisah ini ya, mengingat kuasa Tuhan itu artinya ya ini diaplikasi untuk anak ini ya. Yang pertama itu saat khawatir, kuduskan diri kita. Ya, fokus, kata lainnya adalah fokus. Konkretnya apa? Ya berdoa, ya baca Alkitab dan jadi tenang gitu dia. Enggak, yang lain-lain negatif thinking digantikan dengan kesediaan kita untuk jalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan pada masa lalu. Nah, jadi ini juga akan menolong kita ya di dalam menghadapi Sungai Yordan kita. Nah ini untuk anak-anak kita bisa kasih tahu ya. Kalau kamu khawatir, kamu kuduskan diri kamu. Artinya fokuskan diri kamu itu kepada kasih Tuhan. Kamu berdoa. Kamu ingat ayat hafalan yang sudah kamu hafal selama ini. Dan kamu ingat juga Tuhan itu sudah tolong. Nah ini kan di buku Sahabat sudah ada ya.
contoh-contoh kebaikan Tuhan untuk kelas besar tuh ya di jurnal mereka nulisin. Itu membantu. Lalu yang ketiga itu ikuti nasihat perintah Tuhan ya. Ya, mereka ini umat Israel taat pada nasihat Tuhan yang disampaikan oleh Yosua kan ya. Mesti jalan di belakang tabut, jaga jarak, mereka ikutin tuh. Ya. Berarti anak-anak pun harus ikutin nasihat Tuhan waktu mereka mengalami masalah, harus ngadepin sungai Yordan mereka. Dan keempat, baru terakhir ini abadikan kebaikan, pertolongan, dan cinta Tuhan. Ya mungkin ini aplikasinya ya bisa mereka itu ingat terus ya, kebaikan Tuhan jangan lupakan, atau kita bisa catat ya, atau kalau zaman sekarang kan kita bisa posting di Instagram ya, kalau untuk kelas besar mungkin begitu ya, kayak gitu. Oke, itu dia untuk bahan kita tanggal 8. Ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan, silakan. Sebelum kita ke tanggal 15 ya. Udah kebayang mau yang disampaikan ya setiap kelas guru-guru? Apa ada yang mau masih khawatir gitu atau ragu? Apa yang mau disampaikan kepada anak-anak? Silakan. Oke ya, udah dapat ya ininya ya, intinya ya dari kisah ini ya, cerita yang sangat terkenal ini. Iya Pak, saya mau bertanya terkait perikop yang akan dibacakan kepada anak itu kira-kira perikopnya sampai di mana ayatnya gitu Pak? Baik. Menurut saya kalaupun dibacakan semua ya sesuai saran dari buku sahabat nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita artinya menggunakan video ya, kalau di GKI Halimun itu biasanya kita cari di YouTube video cerita ini nih gitu. Berarti itu nggak usah dibacakan. Paling kita nanti bacakan itu bagian-bagian yang penting ya. Kalau kita lihat ini bagian yang penting itu dalam kisah ini ada di ayat berapa tuh? Ada di tentang peringatan itu ya. Atau bisa juga baca ayat hafalannya ya, ayat hafalannya itu bisa dibaca ya. Kalau dari kisahnya ini itu mungkin ya ini kayaknya susah nih motongnya nih. Jadi gini, tipsnya gini. Kalau mau pakai video YouTube yang kita menggambarkan cerita ini, boleh kita tayangkan gitu ya. Lalu kita bacakan ayat Alkitab itu ayat hafalan saja. Ayat hafalannya dari mana tuh ya? Saya lupa nih, ada di laptop, mati lampu. Dari Mazmur. Mazmur berapa tuh? Mazmur 103 ayat 2 yang dari buku sahabat. Mazmur 103 ayat 2. Ya, bunyinya apa tuh bunyinya? Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ya udah itu. Jadi ayatnya itu. Ya. Tapi ini tergantung sih sejauh ini kebiasaannya gimana? Apa semua dibacakan atau bagaimana? Tadi siapa yang bertanya ya? Biasanya cuman apa namanya part tertentu gitu Pak, nggak semua. Oke, nah saya bingung juga tuh kalau part tertentu itu jadi ceritanya hilang ya. Ya silakan. Makanya Pak, kan kita kan mau menyampaikan pengenangan itu kan Pak ya, pengenangan menyeberang Sungai Yordan ini Pak. Atau kita mau fokus ke yang itu apa? Yang perintah Yosua. Kalau kita setia pada buku sahabat, berarti itu yang pengenangan itu, Bu. Berarti yang 4 ayat 1 sampai ayat 9 ya. Ya, kalau kelas besar itu Yosua 4 ayat 1 sampai 9 bisa dibacakan, Pak. Ya, itu aja berarti pengenangannya. Ya, bisa. Nanti kalau kelas kecil itu kan biasanya kalau kelas bermain sampai TK itu kan tidak dibacaan Alkitab, tapi kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2 itu nanti ada beberapa ayat yang sesuai dengan tujuan kita, gitu Pak. Baik, oke, terima kasih Bu Yolo. Berarti ya Kak Wiyar itu kita baca yang untuk udah bisa baca ya kelas 1 ke atas itu pasal 4 ayat 1 sampai 9 itu ya, sesuai pelajaran kita ya. Iya, baik Pak. Oke, terjawab. Kita bisa ke minggu berikut, bisa ya? Ya. Baik. Iya Pak, bisa.
Minggu berikutnya itu dari, ya ini juga terkenal ya, Yosua 6 ayat 1 sampai 27 ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Wah, ininya nggak hidup nih. Linknya nggak hidup, sebentar. Oke. Nah, cerita ini adalah jatuhnya Yeriko. Kita tahu ceritanya ya, bahwa Yeriko itu menutup pintu gerbangnya karena mereka tahu orang Israel udah mendekat. Dan sudah pasti, ya seperti Rahab juga cerita waktu diintai ya, orang-orang Yeriko tuh tahu nih kumpulan orang Israel. Setelah sejak Mesir, semua mereka tuh udah dengar rumor atau desas-desusnya ya. Sehingga begitu mendekat, mereka takut. Mereka tahu akan diserang. Ya, ditutup semua. Dan terus Tuhan berfirman bahwa Yeriko itu akan diserahkan, ya kata Tuhan ke Yosua. Tetapi gimana? Nah, ini Tuhan detail nih strategi untuk perangnya ini ya. Dimulai dari ayat 3 itu strateginya ini agak lucu ya. Mungkin crazy sedikit gitu ya, tapi crazy positif lah. Yaitu mereka mengelilingi kota, semua prajurit itu ya, itu harus mengelilingi kota sekali aja. Ya, selama 6 hari. Dan itu didahului oleh imam yang membawa 7 buah sangkakala di depan tabut. Ya. Jadi imam niup sangkakala, terus tabut di belakangnya. Terus di belakangnya lagi prajurit. Semuanya ngelilingin. Ya. Dan tapi pada hari ke-7 itu nggak sekali, tapi 7 kali. Ya. Dan juga imam niup sangkakala. Sama ya, jadi setiap hari itu sangkakala itu di depan tabut ya, kayak begitu. Tapi pada hari ke-7 itu imam itu meniup sangkakala. Jadi kalau yang hari ke-1 sampai ke-6 sangkakalanya ditiup nggak? Nah, coba tes nih, ayo. Silakan. Hari ke-6, hari 1 sampai ke-6 sangkakalanya ditiup nggak? Halo? Sepertinya tidak, cuma berkeliling aja. Tidak. Nah, Tidak. iya, betul. Tidak ya. Ada petunjuknya di ayat 4. Ya. Jadi itu, nah ini soalnya kita mesti hati-hati nih ngajarin anak-anak. Jangan kita ngajarin nanti imam niup sangkakala, tabut di belakang, prajurit gitu ya. Jadi itu sangat hening. Mereka cuma ngiderin aja. Tapi si imam ini bawa 7 sangkakala di depan tabut. Tapi hari ke-7 sangkakala ditiup. Ya. Dan juga kelilingnya nggak sekali. Ya. Itu 7 kali. Ya. Nah, ketika itu sangkakala dibunyikan, tot gitu ya, seperti bunyi horn ya, alat musik horn gitu ya. Maka lalu harus kata Tuhan ini ya, di ayat 5 itu semua bangsa, jadi bukan hanya prajurit ya. Semua bangsa bersorak-sorak yang nyaring ya. Maka tembok kota itu kata Tuhan rubuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya ya, artinya prajurit semuanya mesti maju. Lalu kemudian Yosua setelah itu memanggil para imam dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, memberitakan melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, cuman unik di sini kalau teman-teman jeli ya, di ayat 7 orang-orang bersenjata itu berjalan di depan tabut Tuhan. Sedangkan di dalam perintah Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tujuh orang imam yang harus di depan tabut Tuhan. Iya, betul. Pak Eko jeli nih ya. Jadi kalau di ayat 4, Tuhan perintahkan imam itu bawa 7 sangkakala di depan tabut. Tapi Yosua kemudian mengatakan bahwa orang-orang nah, ini memang polemik ya. Terus kita bertanya kok bisa-bisaan ini begini ya.
Ya, mungkin disinilah beda perspektif antara Yosua dengan Tuhan begitu. Tapi toh kita lihat ya, ini anugerah Tuhan mungkin ya. Disinilah Tuhan itu memberikan semacam kebebasan yang bertanggung jawab lah, katakan begitu ya, terhadap pilihan Yosua seperti itu. Jadi kita jangan terlalu mempertentangkan juga ya, kok ini Yosua kayak ngelunjak gitu, ya enggak lah ya. Tentu ada maksud Yosua seperti itu. Tapi yang lain itu sama ya, seperti begitu. Ya. Nah, di ayat 9 juga ini ada ada perbedaan, yaitu tadi kita kan katakan Tuhan itu bilang sangkakala nggak ditiup ya. Tapi di dalam ayat 9 ternyata sangkakala terus-menerus ditiup. Ya, berarti kita ceritain yang mana nih? Ini di sini yang bingungin ya. Yang mana yang benar nih? Arahan Tuhan apa arahan Yosua? Pak Esi, kalau yang tadi yang tabut di depan atau tabut di depan imam-imam itu kan kalau di ayat 3 dibilang demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sedangkan yang Yosua bilang itu hari ke-7 ya. Begitu ya? Hari ke-7 yang tabutnya di belakang itu kan di hari ke-7. Di ayat keberapa tuh hari ke-7 tuh? Dan majulah, tunggu sebentar. Yang meniup itu kan sangkakala ditiup kan di hari ke-7 ya. Nah, itu arahan Tuhan tuh, iya. Terus? Iya, 7 dan 8. Maksudnya yang tadi tabut harus di depan apa? Yang tadi yang Pak Esi bilang agak bertentangan itu kan dibilang 6 hari lamanya demikian. Sementara sampai hari ke-7-nya nggak disebutkan gitu. Jadi maksudnya nggak kelihatan juga kalau Yosua menginikan sendiri gitu. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Cuma disebut begitu, tapi urutannya kan nggak disebutkan juga bahwa tabutnya harus di depan imam atau prajurit yang di depan. Betul. Iya. Betul, gitu ya. Iya, jadi nggak ada maksudnya nggak kelihatan juga bahwa itu ini interpretasi Yosua atau perintah yang tidak tersurat, tidak tertulis, karena di ayat ketiga tuh hanya dibilang demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Baik ya, itu kelihatan ya. Jadi sebenarnya Yosua kalau kita teliti, nah inilah makanya gunanya kita meneliti ya. Di ayat 6 itu ya, Yosua 6 ayat 6, Yosua berkata, imam-imam angkat tabut. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dan tanduk domba di depan tabut Tuhan. Berarti nggak melanggar. Berarti posisinya imam-imam itu tetap di depan. Tetap ya. di depan. Betul. Ya. Dan di ayat 7, majulah keliling kota itu dan orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan ini. Itu pada hari depan imam-imam. Iya. Ya, jadi itu tetap imam itu tetap ada di depan tabut Tuhan. Tetap jadi depan. Betul. Jadi nggak menyalahi apa yang Tuhan berikan. Nah, kalau menyalahi begini, tabut Tuhan, orang bersenjata, baru imam di depan. Ini kan tetap tabut, imam di depannya, baru orang-orang bersenjata. Ya. Dan itu hari ke-7 ya, Pak? Ya. Bagus ya. Seperti begitu ya. Dan setiap hari begitu ya? Ya. Bukan hanya hari ke-7 sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita ayat ke setiap hari modelnya begitu, betul Pak Eko. Jadi yang seperti saya tanyakan tadi itu kita revisi ya. Bukannya mereka hening, setiap hari begitu. Jadi setiap hari posisinya tabut,
lalu imam, lalu orang-orang bersenjata, forrider lah ibaratnya ini ya. Dan mereka sangkakala itu terus-menerus ditiup. Cuman bedanya 1 sampai 6 itu kelilinginnya 1 kali. 1 kali. Tapi hari ke-7 itu 7 kali plus 7 kali. sorak-sorai, plus Ya. sorak-sorai ya. Itu ya. Itu. Jadi kita itu setia dengan urutan-urutan ya. Sehingga anak-anak juga dapat bekal lah begitu ya. Oke. Nah, jadi kemudian mereka itu di ayat 13 juga ditegaskan itu ditiup orang-orang bersenjata itu di depan tabut Tuhan, dan sampai hari ke-7 7 kali dan bersorak. Lalu rubuh semua itu tembok, dan tapi pesan Yosua, ingat ya, kalau kamu udah masuk semua itu barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan kamu jangan ambil ya. Jadi dan juga jangan ambil barang-barang yang emas, perak yang dikhususkan bagi Tuhan. Itu akan dimasukkan perbendaharaan Tuhan. Maksudnya itu untuk membiayai kemah suci seperti begitu. Lalu betul Kejadian, dan kemudian ada yang diselamatkan yaitu Rahab. Nah, itu kurang lebih begitu ya yang terjadi di dalam kisah ini ya. Pertama memang kita harus meneliti data dan fakta dulu ya sebelum ke interpretasi. Nah, kita ke pertanyaan interpretasi. Perhatikan rencana penundukan Yeriko. Apakah ada strategi militer, psikologis, religius? Ada nggak? Kalau kita lihat. Psikologis sih. Psikologis ada ya? Di mana kelihatannya? Di mana kelihatannya? Ya, kalau dibilang militer nggak ada lah, Pak. Mana ada militer melawan dengan berkeliling seperti itu aja. Tapi kalau psikologis kan orang Yeriko kan pasti ngelihat nih orang Israel ngapain sih, mau perang atau mau ngapain kok muter-muter sambil megang tabut gitu. Itu kan psikologisnya tuh, Pak. Kalau yang pasukan bersenjata di depan tabut tuh bukan militer. Iya, tapi jumlahnya dibandingkan orang Yeriko itu ya hitungan militernya nggak ada apa-apanya. Baik ya. Jadi yang utama kelihatan itu lebih ke psikologis dan religius kayaknya ya. Sebab tabut itu yang di bawah itu bukannya Miriam ya atau apa gitu, tapi tabut Tuhan. Lebih ke psikologis dan religius. Baru ya sedikit lah ada militer. Cuman ada strategi militer sedikit. Ya nggak seberapa lah itu ya. Cuman pasukan bersenjata di depan tabut. Nah ini jadi maknanya apa nih ya? Berarti sebenarnya orang Israel itu lebih mengedepankan segi-segi religius. Iya betul, segi-segi religius itu lebih utama. Bukan berarti senjata nggak penting, mereka juga ada tuh pasukan bersenjata. Cuman itu nggak mendominasi. Nah ini kan bagi kehidupan iman kita bermakna ya. Kita mungkin ya dalam keseharian hidup kita belajar, bekerja, tekun bagus. Tapi jangan lupa itu semua harus diinspirasi, dimotivasi oleh hidup spiritual yang sehat. Ya kalau kata Tuhan Yesus begini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Oke, nomor 2. Apa arti Pak Esi, nambahin sedikit Pak Esi. Boleh silakan. Boleh, Pak. Berarti dari pertanyaan aplikasi pertama ini bisa kita simpulkan bahwa strategi Tuhan sama strategi manusia itu beda. Kalau orang Yeriko itu kan mereka mengandalkan tembok yang kokoh, senjataan yang hebat, tentara yang besar-besar. Tapi kalau Tuhan, dia tidak strategi Tuhan itu bagi bangsa Israel agar bangsa Israel itu tidak mengandalkan kekuatan mereka. Artinya kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, senjata yang mereka punya itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang mereka andalkan haruslah ibadah kepada Tuhan. Itu kayaknya. Baik, makasih. Bagus ya. Jadi itu pemaknaan yang bermakna juga, bahwa kalau dihitung-hitung, ini sebenarnya penaklukan Yeriko secara logika nggak masuk akal betul-betul ya. Tembok, bayangin ya. Tembok itu rubuh gara-gara dikelilingin. Itu ahli militer manapun di dunia ini pasti ketawa begitu. Tapi ini kita baca, ini untuk kita menangkap pesan yang penting, bahwa ternyata ya, kemampuan akal kita, otot kita itu masih kalah lebih
berkuasa itu ketimbang iman kita sebenarnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak ngandelin otak dan otot, perlu. Tapi harusnya itu dikuasai oleh kecintaan kita pada Tuhan. Ya, betul, maknanya begitu. Maknanya seperti itu. Baik, kita bisa lanjut ke nomor 2 ya. Pak, mau lagi dong, Pak. Oh, silakan Pak Eko. Iya, kan ini kan mungkin bisa ada pertanyaan dari anak-anak. Kan ini kan mereka sudah mengenal 10 perintah Tuhan dan memutuskan hari Sabat. Kenapa hari ke-7 mereka masih bekerja ya, Pak ya? Wah, bagus nih Pak Eko Jelini ya. Kenapa kok Jadi memang jawabannya sih sederhana Pak. Kalau saya dari bacaan itu, Tuhan sendiri yang memberikan katakanlah semacam dispensasi Pak Eko ya. Bahwa hari ke-7 itu mereka itu bersorak-sorai ya. Dan 7 kali itu mengelilingi itu ya. Jadi untuk saat itu dalam kerangka rencana Tuhan untuk saat itu ya, Tuhan katakanlah beri dispensasi. Seperti itu Pak Eko. Oke. Ya baik. Kita ke yang berikutnya. Nah ini bagus nih pertanyaan Pak Eko. Berarti memang kalau kita hayati kata-kata Tuhan Yesus, anak manusia Tuhan atas hari Sabat itu betul. Jadi dalam keadaan tertentu di mana kita itu ada di dalam rencana Tuhan untuk kebaikan, untuk keselamatan banyak orang, Sabat boleh dilanggar. Boleh. Dasarnya apa? Ya, jadi Tuhan Yesus tuh nggak ngomong asal. Ya antara lain Yeriko ini, ya. Yeriko itu hari ke-7 itu ada dispensasi, mereka itu melakukan sebuah tindakan pekerjaan sebenarnya. Oke, nomor berikutnya nomor 2. Ini agak ngadat ini. Apa arti makna angka 7 dalam rencana penaklukan itu? Ya. Juga sangkakala terus-menerus ditiup, terus mereka suruh diam, terus ada pengulangan selama 6 kali, terus posisi tabut Tuhan. Apa ada makna-makna? Silakan yang mau berbagi. Kalau angka 7 jelas ya, itu angka sempurna ya bagi umat Israel. Karena hari ke-7 itu Tuhan menguduskannya ya. Terus lalu, kalau keheningan apa tuh? Kalau sangkakala? Sangkakala itu penanda ya. Penanda sebenarnya. Untuk melakukan tindakan. Kalau keheningan, ya mungkin ada penafsir ya, saya baca ini menandakan tadi tuh terkait minggu yang lalu, ini fokus mereka ya. Di dalam hening itu kan mereka bisa doa, bisa kontemplasi ya kepada Tuhan. Lalu pengulangan itu menandakan ketekunan. Ya ini terkait minggu sebelumnya juga ya, kalau kita misalnya mau menaklukkan apapun, belajar bikin brownies ya misalnya ya, harus diulang-ulang gitu. Kita bisa kasih contoh pengulangan itu adalah tanda ketaatan ya kalau terkait pelajaran kita itu. Lalu posisi tabut Tuhan jelas ya bahwa mereka itu percaya bahwa upaya penaklukan Yeriko itu bukan karena kekuatan mereka ya, tadi rekan kita sudah singgung, ini adalah kuasa Tuhan yang lebih banyak bekerja. Nomor 3, apa arti barang yang dikhususkan? Tadi di bacaan kita ada tuh. Apa artinya? Ada yang mau berbagi? Dalam ayat keberapa itu tadi barang yang dikhususkan itu? Ayat 18. Barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu ambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Apa artinya barang yang dikhususkan? Berarti barang yang memang disisihkan ya, nggak boleh diambil. Ya, jadi memang ini agak sulit juga sih mengajarkan.
Waktu itu tradisi menjarah bangsa yang ditaklukkan itu umum ya pada waktu itu ya. Jadi setelah ditaklukkan ya sebenarnya ini nggak apa sekarang juga kejadian dalam hal gini penaklukan ekonomi istilah bisnis itu monopoli ya window itu kan kita sebenarnya ditaklukkan itu ya kita mesti bayar bulanan kayak gitu itu kayak gitulah tapi untuk orang Israel diingatkan barang-barang jarahan itu harus dibakar kenapa supaya maknanya mereka itu tidak serakah dan juga tidak terikat ya mereka nggak jadi orang Yeriko baru kayak gitu itu maknanya begitu jadi kalau mereka menaklukkan sebuah bangsa yang pada waktu itu ditakuti dan juga menyembah dewa-dewi Kanaan kalau mereka ambil mereka jadi bisa tinggi hati tuh kan ya jadi mereka bisa terikat tapi mereka diajarkan untuk jangan diambil dimusnahkan supaya hati mereka nggak terikat ke situ ya sebab kan seringkali orang itu kalau udah dapat sesuatu nagih tuh ya misalnya dia dapat kuasa misalnya untuk melakukan tindakan kepada orang lain ketika dia dapat dia merasa enak ih ternyata untung nih aku dia pengen untung lebih gede lagi nah supaya itu tidak terjadi dalam diri orang Israel waktu menaklukkan Yeriko maka harta benda yang nggak boleh diambil ya harus dibakar nah itu maknanya begitu serius banget ya orang Israel ini Tetap fokus, Pak ya. Iya betul. Ini sebenarnya intinya fokus, Bu Yola. Supaya mereka tuh. Kenapa, Bu? Tetap fokus. Dalam segala peristiwa. Betul. Jadi sampai sedetail itu ya, bahwa mereka nggak boleh, jangan diambil, nggak boleh. Ya. Supaya jangan sampai pikiran mereka nanti itu terkooptasi lah istilahnya gitu, terambil oleh karena harta benda bangsa-bangsa taklukan. Gitu. Oke, nomor 3. Apakah Nomor 4, mengapa keluarga Rahab diselamatkan? Ya, dalam perikop kita kan ada tuh ya, Ibu Rahab perempuan sundal, pelacur ini ya, WTS, pekerja seks komersil. Dengan keluarganya diselamatkan. Kenapa kok? Silakan berbagi. Ayat 17 tuh Pak. Iya, betul. Ada alasannya ya. Ayat 17 sudah dijelaskan. Kenapa kok Rahab diselamatkan? Karena kata Yosua, sebab ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Dan bukan hanya itu ya, dia juga berjanji untuk ikut ya, ikut artinya menghormatilah Allah Israel seperti begitu. Dan indahnya ini ya, bukan hanya Rahab, tapi juga seluruh isi rumahnya. Nah, kayak begitu ini anugerah Allah nih ya. Bagi orang yang mau berjalan bersamanya. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika kota Yeriko dibangun kembali? Di bacaan kita dituliskan tuh ya. Kalau dibangun kembali katanya apa? Terkutuklah orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Ya. Nah, kalau kita bertanya kenapa kok yang nggak boleh? Karena memang kalau dibangun lagi berarti seolah-olah tuh menentang kehendak Tuhan seperti begitu. Mungkin kita bisa analogikan kota Yeriko ini dengan kota-kota yang kayak Sodom dan Gomora gitu ya, dihancurkan Tuhan karena kejahatannya. Jadi kalau mau diaplikasikan dalam hidup nih, ada sesuatu memang dalam hidup kita semua masing-masing itu yang harus dicopot sampai ke akar-akarnya, nggak boleh ada lagi, itu mesti ya kayak begitu. Ya kalau kita mau tanya apa sih konkretnya ya dosa itu mesti dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah ini Sungai Yordan dan kota Yeriko ini sebenarnya kalau kita mau aplikasikan dalam hidup bisa kalau Sungai Yordan tadi apa ya kekhawatiran, tantangan hidup. Kalau kota Yeriko ini lebih kepada sebuah keadaan dalam hidup kita di mana kita merasa nyaman, merasa aman, enak, tapi jelek di hadapan Tuhan. Nah, itu kota Yeriko. Misalnya contoh ya, kebiasaan buruk kita lah ya. Misalnya kecanduan.
kecanduan nikotin, kafein, pornografi, kecanduan belanja online, gitu. Atau apalah kecanduan-kecanduan yang buruk, jelek di mata Tuhan. Terus kita nyaman di situ. Nah, itu yang kita mesti hancurkan. Itu bisa kita katakan tembok Yeriko hidup kita. Nah, berarti betul dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu bangun lagi, kamu celaka, ya betul. Kebiasaan buruk lah istilahnya. Ya, yang akan hanya membuat hidup kita nggak berkualitas, itu tembok Yeriko yang harus ditaklukkan. Ya. Wah, ini bisa jadi khotbah nih ya. Jadi kita juga bisa sebenarnya menghancurkan tembok Yeriko dalam hidup kita dengan strategi-strategi tadi, ya tabur Tuhan di depan, fokus pada Tuhan, ada repetisi, pengulangan, ada sikap hormat, dan pada akhirnya ada eksekusi. Eksekusi teriakan itu artinya ya kita harus punya semangat, power yang kuat untuk meruntuhkan kebiasaan buruk hidup kita. Ya. Oke, aplikasi. Kapan terakhir kali kita berada di posisi yang Allah inginkan dan menuruti kehendaknya ketimbang menempatkan Allah di posisi yang kita inginkan untuk melayani kita? Nah, ini posisi iman yang semua hadapin ya. Ada kalanya Tuhan itu, maaf kata ini, jadi jongos kita ya. Tuhan melayani kita. Atau kita ada di dalam posisi kita jongosnya Tuhan. Nah, tergantung nih kita ada di mana gitu. Nah, kalau di dalam peristiwa penaklukan Yeriko ini jelas Israel itu jongosnya Tuhan, hambanya Tuhan. Mereka itu nurut untuk menaklukkan. Nah, ini menurut saya ini kita bisa masuk ke pengemasan pelajaran tentang ketaatan kan ya di buku Sahabat itu. Jadi ketaatan itu perlu sebagai wujud dari iman waktu kita mau melenyapkan kebiasaan buruk. Nah, itu bisa aplikasinya ke situ tuh pelajaran tanggal 15. Kan anak-anak kan punya kebiasaan buruk tuh ya. Apa misalnya main game online, apalagi tuh anak-anak SD itu ya. Segala macam lah. Nah, itu kita bisa katakan juga itu tembok Yeriko yang harus kamu taklukkan. Gimana naklukannya ya dengan iman. Imannya gimana ya taat. Nah, kayak gitu ya kurang lebih singkatnya pelajaran. Apakah nomor 2, ada rencana perang yang Allah berikan bagi kita yang kelihatannya tidak masuk akal, tapi kita mengikutinya? Siapa saja yang bersama dengan kita dalam perang itu? Nah, ini untuk kita ya, pribadi lepas pribadi. Mungkin ada banyak sih ya. Misalnya, contoh gini lah. Gimana kita mengadakan Natal Komisi Anak di dalam pandemi ini? Itu kan susah banget ya, tetap ceria, tetap bagaimana ya anak bisa dapat berkat ya. Gimana kita caranya nih? Nah, itu kan seperti menaklukkan Yeriko tuh. Apakah kita mau mengikuti Allah di dalam rencana-rencana yang Allah berikan? Semacam itu bisa juga. Kalau untuk anak-anak sekolah minggu ya seperti tadi tuh ya. Bagaimana anak-anak tuh menaklukkan Yeriko hidup mereka ya kayak begitu. Nomor 3, apakah ada tembok dalam hidup kita yang masih kita sembunyikan? Apakah kita merasa nyaman berlindung di balik tembok itu? Apa kita yakin Allah akan bimbing kita meruntuhkan tembok itu jika kita menaati perintahnya? Nah, ini kembali, ini pertanyaan pribadi ya, aplikasi ya. Kita ya mungkin kalau misalnya ada yang mau berbagi untuk kelas besar ini bisa ya. Kita pernah punya pengalaman menghadapi tembok Yeriko hidup kita, nggak apa-apa kita sharingkan sedikit ke anak-anak supaya mereka juga terinspirasi ya. Oh, ternyata bisa. Saat kita beriman, kita taat perintahnya, runtuh tuh tembok Yeriko. Gitu. Jadi mereka semangat. Iya Tuhan, saya mau beriman. Saya mau taklukkan kebiasaan buruk saya. Gitu. Seperti itu boleh. Nomor 4, apa kita pernah mengalami pengalaman diselamatkan seperti Rahab karena ketaatan dan kesetiaan kasih orang lain? Nah, ini tentu kita semua pernah ya. Antara lain ya, kalau kita diibaratkan seperti Rahab, ya kita ini diselamatkan oleh kasih Yesus ya. Seperti begitu. Kita yang bukan keturunan Israel, kita yang dari bangsa luar, tapi kita percaya kita akan ditolong Tuhan. Kita pada akhirnya diselamatkan. Pengalaman diselamatkan itu ada ya.
Seperti itu. Nah, aplikasi untuk anak nomor 1, jika ada kesulitan jangan menyerah. Ya, saya lihat itu ya. Kita bisa tambahkan ini juga ngadepin tembok Yeriko, kebiasaan buruk, jangan menyerah. Kamu bisa taklukkan itu. Yang kedua, pelajari nasihat Tuhan dengan rendah hati. Ya. Yosua pelajari tuh posisi tabut, imam harus di mana, berapa kali ngiderin, semua taat. Lalu yang ketiga, iman itu diwujudkan dengan ketaatan tanpa cari alasan. Nah, menurut saya ini juga bisa masuk ya aplikasi untuk anak-anak. Seringkali kan anak-anak tuh ada alasan gitu ya. Kamu gini, aduh gini. Nah, kalau dalam peristiwa Yeriko nggak boleh ada alasan macam-macam. Pokoknya harus dilakukan kayak begitu ya kayak begitu. Nah, kayak begitu ya. Oke, itu dia dari saya. Ada pertanyaan, tanggapan? Silakan. Jelas ya? Udah kebayangkan yang mau disampaikan ya? Ini cerita terkenal banget ini ya. Kalau kita sih sebenarnya bagian sekolah minggu lebih banyak ke cerita Alkitabnya ya. Ya nanti masuk ke aplikasinya ya tadi. Kalau saya sarankan ya, bisa kita yang lain itu bahwa anak-anak tuh juga punya tembok Yeriko, yaitu kebiasaan buruk ya kan, yang menghalangi mereka itu untuk setia pada Tuhan. Katakan aja kepada mereka itu bisa ditaklukkan ya. Kalau kamu taat perintah Tuhan, kamu tekun dan kamu bersorak, artinya semangat untuk merumpuhkan itu. Baik, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan. Rasanya kita sudah selesai nih. Kecuali ada pertanyaan, silakan. Waduh, jangan-jangan udah pada tidur nih. Halo? Ya, sudah. Ya, Oke, Pak. Oke ya. ada Iya, Pak. soal ini jam tidur ini. Ya. Berarti balik lagi ke siapa tadi? Kak Novi atau siapa? Silakan. Oke, terima kasih Pak Esi. Ya. Kakak-kakak udah nggak ada lagi ya? Ya. Yang tembok Yeriko ini udah selesai, udah cukup. Kelas kecil, barangkali ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke. Mungkin untuk penekanannya lebih ke kelas kecil storytelling dan ketaatan ya. Itu aja. Kalau kelas kecil kelas besar full komplit ininya ya. Penjelasannya. Betul. Oke, baik Pak Esi, terima kasih banyak. Dua bahan yang padat sekali hari ini buat kakak-kakak sekolah minggu juga, jadi berkat banget hari ini. Saya sendiri dapat banyak sekali nih pelajaran dari dua bahan hari ini nih. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak, kita bisa tutup persiapan siang hari ini bersama Pak Pendeta Esi. Sebelum tutup, kami mohon doa tutup dari Bapak Pendeta, bisa ya Pak? Menutup persiapan kita. Bisa. Ya, monggo ya, Pak. Baik Karita. Ya. Baik, mari kita berdoa ya teman-teman. Bapa, kami bersyukur menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup ini kami tidak pernah sendirian. Saat harus menghadapi peristiwa sungai Yordan hidup kami ataupun tembok Yeriko dalam hidup kami masing-masing, Tuhan akan buka jalan. Tuhan arahkan kami, Tuhan berjalan di depan dengan kuasa kasih yang nyata melalui kehidupan Yesus Kristus, pengajarannya yang akan bimbing kami, sehingga kami boleh menyikapi itu semua dan mengalami kemenangan iman. Kuatkan kami semua yang akan mengajarkan kabar baik ini kepada anak-anak, sehingga anak-anak terus bertumbuh di dalam iman, tidak pernah kehilangan pengharapan, selalu menyadari kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan bahkan mereka juga boleh menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Saat mereka menghadapi peristiwa-peristiwa berat dalam hidup mereka, tantangan mereka sukacita karena penyertaan Tuhan. Bimbinglah kakak-kakak semua yang akan menyiapkan bahan ini, sehingga pada tanggal 8 dan 15 nanti anak-anak terberkati melalui pengajaran yang disampaikan.
Ampuni dosa dan salah kami juga serahkan aktivitas kami hari ini dalam pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara kami dengan segala yang baik. Sebab Tuhan Kau adalah gembala kami yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan mohonkan ini semua. Amin. Amin.